kita ngerakit lampu buat giveaway. Nah, ini heatsinknya aku dapat dari Alga LED Equipment. Kalian bisa langsung cek Tokopedia-nya, nanti link ku sertakan di deskripsi. Nah, bahan-bahan yang kalian butuhkan yang jelas pasti LED drivernya. Di sini aku ada LED driver 6 sampai 10 LED kali 3 watt, berarti maksimal 30 watt. 30 watt. Terus di sini ada yang 64 watt maksimal, 24 LED 3 watt. Terus untuk LED-nya sendiri yang kalian butuhkan itu warna merah, warna putih. Nah, putih warm white ini nih 3500 Kelvin, 10.000 Kelvin yang dominan putih ke biru. Terus white 6500 Kelvin sama biru. Kalian bisa langsung cari bahannya di Tokopedia, banyak banget yang jual. Kalau untuk heatsinknya jangan lupa kalian beli di Alga LED Equipment. Ini murah-murah banget, 30 cm sudah dapat kaki itu cuman 38.000 atau 40.000, itu murah banget loh ini. Loh, kakinya cutting laser juga bagus. Ini yang 30 cm, ini yang 40 cm. Nah, rencanaku yang 30 cm ini ku bikin 30 watt, tapi ku pakaikan itu sekitar 12 LED biar bisa pakai spektrum merah sama biru sama hijau juga satu mungkin. Jadi bisa buat main tanaman di tank 30 cm ya, main planted tank atau semi Dutch lah. Kalau yang 40 cm itu aku bikin 60 watt. Jadi udah kategori super highlight untuk ukuran 40 cm kali 30 kali 30. Kalau mau 40 kali 30 juga bisa. 60 watt ini, jos. Kita langsung nempel heatsink starnya ke body heatsink. Biar gak lecet, kulapikin sama kain sih. Berarti yang di sini 12 mata LED, yang di sini 12 mata LED. Heatsink star. Nah, untuk nempel heatsink starnya ke heatsink aluminium itu pakai lem tianmu kayak gini ya. Kalau kalian gak punya lem tianmu, pakai lem G juga bisa sebenarnya. Cuman penghantar panasnya itu kurang maksimal. Kalau ini kan memang direkomendasikan untuk menghantarkan panas. Cuma nggak apa-apa aja sih. Lagian kalau mati 1-2 LED kalian bisa ganti lagi. Kalian nyetok aja ini LED-nya. Oke, kita langsung ke pemasangan. Nah, sekarang ngelem heatsink star ke heatsinknya udah selesai. Untuk yang 30 cm susunannya kayak gini rencanaku. Jadi jalurnya itu min plus min plus min plus min plus min plus ke sini, terus min plus ke sini. Jadi ku ambil ini yang dua ini untuk warna rencanaku. Jadi ku ambil gini, sambungin ke sini, sambungin ke sini, terus ke sini, baru ke sini. Pas sudah ke sini lurus, baru ke sini, baru ke sini. Nah, jadi min sama plusnya ada di dua sini, tinggal satu jalur. Ntar lobang untuk jacknya aku ditaruh di sini, jadi min plusnya tinggal ngambil ke sini dekat, nggak perlu nambah kabel lagi karena dia dua jalur. Nah, sekarang untuk lemnya tinggal nunggu kering, kurang lebih 30 menitan dia bakalan kering. Baru kita tempel, kita lock solder bagian ininya, APL nya. Kita lanjut masang heatsink star untuk yang 40 cm.
Nah, sekarang penyusunan udah selesai. Ini mata LED-nya ada 24. Kalau 24 berarti 3 dikali 24, 72 watt untuk ukuran 40 cm. Ini super high light. Jadi saranku nanti siapapun yang dapat ini lampu, kalian belikan gantungan. Jadi jarak lampu dari permukaan air itu tinggiin lagi biar makin aman, karena ini super high light, bakalan terang banget. 3 watt loh, ini bukan 1 watt. Sekarang kita lem dulu. Untuk sementara udah selesai, udah selesai dilem, belum kering tapi bisa kalian lihat plus min. Ada yang belum. bentar. Nah, udah aku lem semua. Aku nggak pakai ukur-ukur untuk yang ini karena sis lampunya juga kecil, cuman 40 cm. Dan LED-nya juga nggak banyak karena pakai 3 watt. Kalau kalian bikin heatsink itu lebar 20 dan mata LED-nya banyak, lebih baik kalian ukur dulu biar lebih rapi. Di sini pakai kira-kira disusun dari awal sebelum dilem, disesuaikan dengan jumlah mata LED-nya, baru sesudah tersusun rapi. Menurut kalian udah rapi, baru kalian lem satu persatu. Untuk spektrum warna nanti aku kasih contohnya gambar, aku gambarin manual lah, oret-oret nanti aku kasih di sini. Kalian bisa captur dan kalian ikutin kalau mau bikin sama persis kayak gini. Untuk susunan kabel selalu perhatikan pemasangan heatsink. Plus minnya itu jangan sampai kebalik. Jalur yang kubuat itu dari sini terus ke sini, lanjut ke sini, tembak lagi ke sini, baru ini sini, ke sini. Nah, seperti itu. Nanti kuliatin kalau sudah disolder. Terus biar mempercepat pemasangan mata HPL-nya, solder dulu di bagian ini sama ini. Jadi semuanya itu kalian titiki dulu, solder dikit aja biar lebih cepat. Nanti tinggal kalian pasang aja bagian min sama plus. Ingat, mata HPL-nya itu yang bagian lubang ini min, yang tanpa lubang itu plus. Tapi biasanya di ujung pinnya ini ada kok. Nah, gambar plus kayak gini. Di sini juga ada garis gitu doang minnya. Kita nunggu lemnya kering, baru kemudian kita pasang mata HPL. Mungkin sudah mulai kering yang 30 cm. Yang 30 cm bakal aku pasang HPL LED-nya langsung. Oh iya. Soldernya aku pakai solder tembak kayak gini karena murah kan. Jadi kalau rusak bakal beli lagi. Nah, kebanyakan orang itu ketika nyolder ininya nggak gimana ya? Nggak makan gitu. Jadi kalau harus beli mata soldernya lagi ribet. Biasanya aku kuamplas aja nih. Tinggal kuamplas sampai hitam-hitamnya hilang, itu bakal berfungsi lagi. Biar nggak repot. Makanya di sini aku sediakan amplas. Kita lanjut ke penyolderan. Nah, sekarang kita tinggal taruh HPL-nya ini di masing-masing LED, di masing-masing heatsink start sesuai susunan yang udah kita gambar. Ini warna biru cuman butuh 2. Warna biru cuman butuh 2, jadi langsung taruh aja di sini. Jangan lupa min plusnya jangan sampai kebalik, ikutin yang di heatsink. Taruh di pinggirnya dulu sementara sebelum disolder. Warna biru. Ini
Terus yang 10.000 Kelvin Kelvinnya butuh 1 2 3 4 5 6 7 LED. 1 2 3 4 5 6 7. Posisinya di sini, terus di sini. Solder juga, timahnya udah kita titikin di situ. Oke, kita langsung ke penyolderan. Wow, udah selesai kita pasang mata HPL nya ke heatsink star. Bisa kalian lihat lebih cepat pemasangan mata LED nya ke heatsink star karena timahnya udah kita titikin duluan ke heatsink star nya. Kalian bisa ikutin biar lebih cepat proses penyolderan kalian. Terus kita coba tes hidupin semua mata LED-nya pakai baterai AAA. Pakai rumahan kayak gini bisa, kalian bisa langsung gabungin plus minnya aja, kalian lakban bisa, ujungnya tinggal kasih kabel buat ngetes mata LED-nya. Nyala semua, tinggal pasang kabel aja. Untuk pemasangan kabel mungkin lanjut besok, aku belum beli kabelnya. Kita lanjut pasang yang 40 cm. Caranya sama, langsung aku skip aja, jadinya tinggal pasang sesuai gambaran yang udah aku kasih contohnya tadi. Dan nanti aku kasih update nya ketika mau masang kabel kedua lampu ini. Nah, sebelum kalian solder itu biar lebih cepat, kabelnya kalian potong-potong dulu sesuai jalur ya. Semakin pas semakin rapi dia nanti. Jangan lupa juga biar lebih cepat, timah soldernya kalian titik-titikin dulu di sesuai jalurnya juga di heatsink star itu. Nyoldernya pakai pinset ya biar nggak panas. Jadi tinggal kalian pegang pakai pinset, lanjut kalian solder pakai solderan, udah kayak yang 30 cm ini udah selesai aku pasang. Nah, kalau motong kabelnya itu pas, dia jadi lebih rapi. Lampu buat giveaway kita selesai, khusus Dutch ya, karena spektrum warnanya dominan fokus ke biru dan merah. Ini yang 30 cm wattnya 39, akurasi 36 watt. Jadi memang pas banget buat 30 cm mau main planted tank. Merahnya coy. Ini yang 50 cm. Yang 50 cm, yang 40 cm. Buat kalian yang pengen ngikutin giveaway-nya, kalian bisa langsung cek persyaratannya di Instagram Aquarealistic. Usahakan semua syaratnya tadi kalian penuhi. Terus komen sebanyak-banyaknya juga. Jangan lupa komennya itu jangan sama, jangan copy paste. Kalian ketik berbeda lah kata-katanya.